Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, pengertian yang tepat dari pengembangan gerak, yaitu A. Suatu upaya pendidikan. Nah, ini betul ya teman-teman, suatu upaya pendidikan. Kita analisis yang B, suatu upaya kesehatan. Bukan ya teman-teman. Lalu suatu upaya medis juga bukan, suatu upaya medis juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan, latihan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bagi anak yang mengalami gangguan motorik untuk membina gerakannya dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Adapun penjelasannya, pengembangan gerak merupakan suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan dan latihan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bagi anak tunadaksa untuk membina gerakannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nomor 2, di bawah ini merupakan tujuan dari pengembangan gerak, kecuali A. Menggerakkan ototnya dengan serasi, ya ini betul. B. Menyesuaikan diri dengan lingkungan, ini betul. C. Mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, ya ini betul. D. Mampu bergerak dengan sempurna, nah ini tidak harus sempurna ya teman-teman, selayaknya anak normal. Jadi kecuali yaitu D. Mampu bergerak dengan sempurna selayaknya anak normal. Adapun penjelasannya, tujuan dari pengembangan gerak yaitu menggerakkan ototnya dengan serasi, sehat dan kuat sehingga mampu melakukan gerakan sesuai dengan fungsinya, lalu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, di bawah ini merupakan gerak dasar tubuh manusia yaitu A. Terlentang, miring, berlari, meloncat. B. Duduk berdiri berlari meloncat. C. Duduk berdiri berjalan berlari. D. Tengkurap berguling merangkak menangkap. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, duduk, berdiri, berjalan, berlari. Adapun penjelasannya, gerak dasar tubuh dimulai dengan gerakan terlentang, miring, tengkurap, berguling, merayap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Telentang, miring, nah berlari ada ya teman-teman, tetapi meloncat tidak ada ini. Nah, meloncatnya yang salah. Nah, lalu yang D tengkurap, ya ada berguling, merangkak. Nah, ini menangkapnya tidak ada ya teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, duduk, berdiri, berjalan, berlari. Selain gerakan dasar, kita kenal gerak manipulatif dan gerak non-manipulatif. Nomor 4, pernyataan yang tepat mengenai gerakan manipulatif. Nah, manipulatif itu apa? Nah, teman-teman, A. Gerak yang memerlukan koordinasi dengan ruang tetapi tidak memerlukan benda di sekitarnya.
B. Gerak yang memerlukan koordinasi dengan ruang dan benda di sekitarnya. C. Gerak yang dilakukan tanpa menggunakan alat dan dapat berpindah tempat. D. Gerak yang dilakukan tanpa menggunakan alat. Mana teman-teman? Ya tentu manipulatif itu memerlukan koordinasi dengan ruang dan benda di sekitarnya. Jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, gerakan manipulatif adalah gerak yang memerlukan koordinasi dengan ruang dan benda di sekitarnya. Misalnya gerakan melempar atau throwing, menangkap atau catching and collection, lalu menendang atau kicking, memukul atau punting, lalu memantul-mantulkan atau dribbling, lalu melambungkan atau volleying, memukul dengan raket, memukul dengan alat, atau pemukul kayu. Nomor 5, teknik latihan relaksasi dapat dilakukan dengan cara A. Imagery dan tension recognition, B. Imagery dan endurance, C. Tension recognition dan endurance, D. Tension recognition, endurance, dan imagery. Tentu yang paling lengkap D ya teman-teman, yaitu imagery, endurance, dan tension recognition. Jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, teknik latihan relaksasi antara lain dengan cara yang pertama imagery atau berandai-andai. Teknik imagery dapat dilakukan dengan posisi yang enak, kemudian membayangkan tentang diri kita pada suatu objek. Misalnya, sedang mengapung di awan yang tinggi secara bebas atau mandi dengan air hangat diiringi musik yang lembut. Lalu yang kedua, tension recognition atau mengenali atau memahami ketegangan diri. Sedangkan teknik tension recognition dapat dilakukan dengan relaksasi tertentu selama 5 menit. Mata terpejam, gerakan secara perlahan-lahan, tenang pada anggota tubuh tertentu. Ketika gerakan mencapai titik puncak kegiatan otot tertentu, kemudian secara perlahan dan cermat, melakukan gerakan yang berlawanan arah kembali ke sikap semula. Saat awal, peningkatan terhadap pengencangan otot tertentu hendaknya berhenti untuk beberapa saat kemudian kendurkan latihan ini dengan berjalan sekitar 10 hingga 15 menit. Lalu yang ketiga, endurance atau daya tahan tubuh, yaitu peningkatan daya tahan tubuh dapat terjadi jika sesuatu gerak dilakukan secara berulang kali dengan pengulangan secara kontinu yang meningkat. Contoh latihannya jogging, berjalan, berenang, latihan di lapangan tertentu, skipping dengan tali, dan bersepeda. Nomor 6. Di bawah ini, rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam merumuskan komponen tujuan dalam penyusunan pembelajaran pengembangan gerak kecuali A. Harus dipertimbangkan kemampuan siswa, ya ini betul. B. Harus sesuai dengan usia, kronologi siswa, dan untuk non-kognitifnya, ya ini betul. Lalu yang C, harus menggambarkan perilaku yang diinginkan secara spesifik, ini betul. Lalu yang D, harus dapat digeneralisasikan. Nah ini tidak ya teman-teman, karena bersifat individual. Adapun penjelasannya, rambu-rambu dalam merumuskan tujuan adalah yang pertama, harus ada dalam batas kemampuan siswa untuk mencapainya. Untuk itu perlu dipertimbangkan kemampuan awal siswa. Yang kedua, harus dirumuskan dengan kata-kata operasional atau KKO yang menggambarkan perilaku yang diinginkan secara spesifik dengan berbagai kondisinya. Yang ketiga, diprioritaskan yang dicapai adalah kemampuan praktis dan fungsional. Yang keempat, harus sesuai dengan usia kronologi siswa untuk non-kognitifnya. Nomor 7, berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam melakukan pembelajaran pengembangan gerak, yaitu A. Waktu latihan haruslah selalu mendapatkan tambahan jam lebih banyak, ini tidak juga. B. Dapat dilakukan tanpa perencanaan, ini bukan. C. Mulailah dari apa saja yang bisa dilakukan sendiri oleh anak, nah ini betul. D. Jika anak tidak dapat melakukan latihan, maka harus ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan.
Jadi jawaban yang tepat adalah C, mulailah dari apa saja yang dapat dilakukan sendiri oleh anak. Adapun penjelasannya, beberapa prinsip dalam latihan gerakan melakukan aktivitas hidup sehari-hari, yaitu yang pertama, mulailah dengan apa saja yang dapat dilakukan sendiri oleh anak dengan cara yang biasa dilakukannya atau dengan sedikit penyesuaian. Yang kedua, rencanakanlah kegiatan setiap hari atau setiap minggu. Lalu yang ketiga, catatlah bagaimana kegiatan anak untuk setiap aktivitas, juga berapa lama anak dapat melanjutkan kegiatannya. Yang keempat, untuk perpanjangan waktu cukup menambah kurang lebih 5 menit. Lalu yang kelima, untuk menambah aktivitas lainnya, harus ada kepastian bahwa anak telah lebih kuat keadaan fisiknya. Nomor 8. Apakah yang merupakan perceptual motor activities? A. Kemampuan dasar anak dalam menerima, menginterpretasi, dan merespons secara baik pada informasi sensori. Atau B. Latihan keterampilan tertentu dapat digunakan sebagai wahana menanamkan kemampuan gerak anak-anak yang mengalami gangguan motorik. C. Merupakan kegiatan untuk menyalurkan emosi seperti rasa senang, rasa setuju, rasa kesal melalui permainan. D. Kemampuan dasar anak dalam menerima, menginterpretasi, dan merespons secara baik informasi motorik. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Kemampuan dasar anak dalam menerima, menginterpretasi, dan merespons secara baik informasi sensori. Adapun penjelasannya, aktivitas gerak persepsual atau perceptual motor activities. Aktivitas gerak persepsual merupakan kemampuan dasar anak dalam menerima, menginterpretasi, dan merespons secara baik pada informasi sensori, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan. Keterampilan ini penting sebagai preventif untuk keterampilan gerak secara keseluruhan. Nomor 9, berikut ini merupakan aktivitas vestibular, yaitu A. Kesadaran badan, B. Arah dan rasa gerak, C. Meniti papan keseimbangan, D. Menyentuh dan meraba. Jawaban yang tepat adalah C. Meniti papan keseimbangan. Adapun penjelasannya, contoh aktivitas mengembangkan kemampuan gerak persepsual adalah gross motor activities, diantaranya berjalan, melompat, berlari, dan sebagainya. Lalu vestibular activities diantaranya meniti papan keseimbangan, melompat, terowongan silinder, dan sebagainya. Lalu visual motor activities diantaranya menata puzzle, menggambar, berjalan di kotak warna, dan sebagainya. Lalu yang keempat, auditory motor activities diantaranya bernyanyi sambil bergerak. Lalu yang kelima, tactile activities diantaranya sentuh, raba, pijat, dan sebagainya. Lalu yang keenam, lateralization activities, diantaranya kesadaran sisi badan, arah gerak, dan sebagainya. Yang ketujuh, body awareness, yaitu kesadaran akan bagian anggota badan. Yang kedelapan, spatial awareness, kesadaran akan posisi ruangan. Menurut Nawangsari Takaridi tahun 2005. Nomor 10, di bawah ini merupakan pernyataan yang paling benar mengenai prosedur kegiatan pengembangan diri, yaitu A. Diawali dengan kegiatan asesmen dan berakhir dengan evaluasi tingkat keberhasilan. B. Tidak perlu menyusun rencana kegiatan pengembangan diri, ini bukan. C. Diawali dengan asesmen, diakhiri dengan penilaian, ini bukan penilaian. D. Harus dilakukan oleh fisioterapi, tidak juga. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Diawali dengan kegiatan asesmen dan berakhir dengan evaluasi tingkat keberhasilan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.